Ingat nggak kejadian kemarin? Pak Anies Baswedan batal tuh dideklarasikan sebagai calon presiden tahun 2024 oleh ketiga partai, Nasdem, PKS, Demokrat, pada 10 November, hari Kamis lalu tuh. Jadi awalnya, koalisi yang menamakan diri sebagai Koalisi Perubahan itu mau ambil momentum peringatan Hari Pahlawan sebagai hari dideklarasikannya Pak Anies. Tapi rupanya, kata sepakat tuh nggak kecapai. Terus timbul tuh banyak banget spekulasi. Vokal Belmondo kali ini, yuk kita lihat apa aja spekulasi yang muncul dan apa sih penyebab batalnya deklarasi itu. Bareng saya, Belmondo Scorpio. Partai PKS sendiri tuh menyampaikan alasan agak heroik gitu atas pembatalan deklarasi Anies. Jadi, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardhani Alisera, bilang perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan batal. Mardhani negasin, saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Jadi, pihaknya nggak mau keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya. Pokoknya mau bilang, bandar besar jangan ikutan lah. Kalau di atas kertas, ketiga partai itu sepertinya mudah lah ngusung calon presiden dan wakil presiden. Perolehan kursi parlemen ketiga partai itu udah memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Syarat pencalonan kan itu cuma 20%. Sedangkan kalau digabung tuh tiga partai tadi itu sampai 25%. Tapi kan membuat kesepakatan politik itu kan nggak mudah, nggak kayak hitung-hitung suara parlemen mereka gitu. Ini agak jauh lebih rumit dari sekedar hitung-hitungan jumlah kursi. Jadi kalau menurut saya, tentu saja penyebab utamanya adalah calon wakil presidennya belum ketemu. Ketiga partai ini relatif tuh mempunyai suara yang sama. Kalau Nasdem 9,5%, PKS 8,7%, Demokrat 7,7%. Dengan suara yang relatif sama itu, tentu ketiganya merasa punya hak yang sama agar kadernya lah yang mendampingi Anies. Ya, ada egonya masing-masing gitulah. Memang sekarang ini hanya dua partai yang terdengar ngotot ingin agar kadernya yang menjadi calon wakil presiden. Pertama, Partai Demokrat dengan nama Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua, PKS dengan nama Ahmad Heriawan. Di dua kali pemilu terakhir ini memang beda dengan sebelumnya, di mana pemilihan presiden diadakan berbarengan dengan pemilihan legislatif. Akibatnya, konstelasi persaingan antar partai berubah tuh. Terutama dalam urusan koalisi pencapresan. Tentu yang diuntungkan adalah partai yang menjadikan kadernya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Gambarannya begini. Kalau AHY yang mendampingi Anies, otomatis Demokrat akan mendapat keuntungan politik berupa efek elektoral. Pasangan ini mau menang atau kalah pun, Demokrat tetap memperoleh dampak elektabilitas suara legislatif mereka. Sementara PKS yang sama-sama mengusung pasangan ini, karena bukan kadernya yang menjadi calon, maka pasangan ini tidak memunculkan nama PKS. Maka efeknya tidak akan terlalu besar bagi PKS, padahal mereka punya kontribusi yang sama. Timbang-menimbang itu tuh yang membuat alot kesepakatan ketiga partai tersebut. Kasarnya mungkin, kalau kader saya tidak menjadi cawapres, saya akan dapat apa? Atau saya akan dapat berapa? Itu mungkin yang belum sepakat. Ini nih yang dalam bahasa Fachri Hamzah disebut belum disepakati bandar. Nasdem sendiri tidak terdengar ikut bersaing dalam perebutan wakil presiden ini. Mungkin karena mereka merasa sudah dapat keuntungan dengan menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Walaupun Anies bukan kader mereka, representasi Anies sebagai Nasdem sudah kuat. Apalagi saat ini, Anies sudah safari berbagai daerah bersama dengan kader-kader Nasdem. Spanduk-spanduk juga sudah bertebaran tuh di mana-mana. Memajang foto Anies bersama dengan kader partai Nasdem, ini juga bisa menjadi alasan kenapa kedua partai lainnya belum juga sepakat. Itu pendapat saya. Mungkin yang lain punya analisa lain. Silahkan komentar ya kalau ada komentar.
Nah, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai ketemu lagi, pemirsa Geolife.